Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang pengaruh game online terhadap prestasi siswa menengah atas. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, nama saya Masrul Saleh. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal kami. Jurnal yang pertama yaitu pengaruh game PUBG terhadap prestasi belajar peserta didik. Abstrak. Salah satu permainan berbasis online yang sedang populer sekarang adalah PUBG. Permainan berbasis online ini baik digunakan secara alternatif rekreasi pelajar, namun harus disertai kontrol dari kontrol diri. Karena jika pemain sudah memulai kecanduan akan berakibat prestasi akademik akan menurun. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, metode wawancara. Tujuan dari hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pengaruh game online PUBG terhadap prestasi belajar siswa, menyatakan bahwa salah satu permainan berbasis online ini sangat digemari karena mendapat kesenangan, mengurangi stres, bertemu dan berkenalan dengan banyak teman, meningkatkan kerjasama, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba, dan permainan yang dapat dimainkan di mana dan kapan saja. Namun setiap permainan jika tidak diimbangi dengan kontrol diri, maka akan membuat permainannya kecanduan dan membuat prestasi belajar siswa akan semakin menurun pada tingkat prestasinya. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan kecanduan game online terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Kuta. Abstrak. Prestasi belajar dapat diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dengan penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Terdapat faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan prestasi belajar. Salah satunya adalah kecanduan game online. Siswa yang kecanduan game online akan mencurahkan lebih sedikit waktu untuk belajar dan membuat pekerjaan rumah, sehingga ditenggarai prestasi belajarnya akan mengalami penurunan. Kecanduan game online ini merupakan fenomena yang umum di kalangan remaja, termasuk siswa SMP. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melihat hubungan kecanduan game online dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Kuta. Subjek penelitian adalah sebanyak 55 orang siswa SMP Negeri 1 Kuta dengan kriteria berusia 13 sampai 15 tahun dan bermain game online dengan durasi lebih 2 jam. Metode sampling adalah purposive sampling. Metode penelitian menggunakan studi korelasi. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengukur kecanduan game online dan melihat nilai rapot untuk mengukur prestasi belajar. Hasil uji asumsi menunjukkan bahwa data memiliki persebaran normal dan linear. Uji normalitas kuesioner kecanduan game online memiliki signifikasi 0,534 dan prestasi belajar memiliki signifikasi 0,819. Uji linearitas antara kecanduan game online dan prestasi belajar memiliki signifikasi 0,001. Hasil penelitian menemukan hubungan negatif signifikasi antara kecanduan game online dan prestasi belajar dengan koefisien korelasi 0,472.
adalah salah satu usaha manusia untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Gambaran mengenai mutu pendidikan di Indonesia yang rendah terkait beberapa indikator. Indikator utama atau indikator umum ialah nilai raport, nilai ujian nasional, tingkat kelulusan dan tingkat dropout, lama kelulusan dan tingkat pengangguran. Sekarang ini game online sedang marak di kalangan masyarakat. Banyak kalangan yang bermain game online, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kecanduan game online ada karena adanya keterikatan dengan game. Pemain game online akan berpikir tentang game ketika sedang offline dan kerap kali berfantasi mengenai bermain game ketika mereka seharusnya melakukan hal lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Di sini kami mengambil banyak pendapat para ahli. Salah satunya menurut Bobby Bodenheimer. Menurutnya, game online diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, dan dapat dimainkan secara berkelompok di belahan dunia. Di dalam game online tersebut terdapat seperangkat permainan yang memiliki gambar yang menarik dan dapat digerakkan sesuka hati si pemain. Faktor yang menyebabkan kecanduan game online: kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, depresi, kurang kontrol, kurang kegiatan, lingkungan, dan pola asuh. Selanjutnya, aspek-aspek kecanduan game online. Euforia, yaitu mendapatkan kesenangan dalam bermain game atau dalam aktivitas bermain game. Yang kedua ialah konflik. Pertentangan yang muncul pada orang yang kecanduan game online, baik dengan dirinya ataupun dengan orang lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Saya Anissa Permataulandari akan menjelaskan saran yang kami berikan mengenai masalah yang kami angkat sebagai materi. Game online tersebut kan membuat siswa kecanduan, cenderung mencurahkan lebih banyak waktu untuk bermain game daripada belajar. Oleh sebab itu, saran yang dapat kami berikan sebagai calon konselor, pertama itu pentingnya perhatian serta arahan dari orang tua, yang mana hal tersebut adalah faktor utama kenapa siswa atau peserta didik memilih untuk mencurahkan waktu luangnya untuk bermain game. Jadi orang tua mungkin bisa membangun hubungan yang nyaman dengan anak. Berdasarkan pengalaman kami pribadi, masih ada rasa ketidaknyamanan interaksi antara anak dan orang tua yang bahkan tidak disadari langsung hingga timbulnya jarak tersebut. Yang kedua, pola asuh. Siswa atau peserta didik yang mendapatkan pola asuh yang baik sedari dini memiliki kecenderungan untuk terhindar dari kecanduan bermain game. Yang ketiga, kembali lagi kepada perhatian orang tua tadi. Apabila perhatian orang tua yang didapat anak baik, maka ke lingkungan anak bermain dengan siapa aja, di mana, atau bagaimana tentu akan dapat dipantau oleh orang tua tersebut, sehingga anak akan terhindar dari hal-hal yang tidak sepantasnya termasuk kecanduan bermain game tadi. Yang keempat dan yang terakhir adalah adanya upaya yang diberikan sekolah, khususnya konselor, dalam meminimalisir hal tersebut, seperti memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti setiap peserta didik tanpa terkecuali, atau melakukan layanan informasi mengenai buruknya kecanduan bermain game online. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami.